Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di kelas 3 SMA mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi pertama di mata pelajaran biologi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita membahas, silahkan kalian wudhu terlebih dahulu, ambil air minum, tarik nafas, dan mari kita mulai belajar. Langsung aja ya. Oh, jangan lupa berdoa. Ya, kita langsung aja belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan pelajari tentang tumbuhan terlebih dahulu ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah sel. Kenapa bisa bertambah? Karena diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini apa sih? Jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Aktif membelah. Letaknya di mana? Letaknya biasanya di ujung daun, ujung batang, ujung akar, dan lain sebagainya. Oke ya. Terus pertumbuhan itu sifatnya bisa diukur atau kuantitatif. Sifatnya kuantitatif atau bisa diukur. Bisa diukur. Biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan penggaris atau kalau orang-orang yang penelitian itu biasanya menggunakan auksanometer. Oke. Dan dia itu kualitatif. Kualitatif itu pertumbuhan itu bisa dideskripsikan. Deskriptif, bisa dideskripsikan. Misalnya warna daunnya apa, hijau, atau kuning, atau merah, dan lain sebagainya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Maaf, ada anak kecil. Hai anak kecil. Kita lanjutkan, ini saya hapus dulu ya. Sembari saya hapus, silahkan kalian minum terlebih dahulu. Jadi di pertumbuhan ini nanti ada tiga tahapan. Yang pertama adalah perkecambahan. Yang kedua adalah Yang kedua adalah pertumbuhan primer. Yang ketiga adalah pertumbuhan sekunder. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses bertumbuhnya embrio yang ada di dalam biji. Jadi embrio atau calon individu itu nanti sudah mulai berkembang yang ada di dalam biji. Nah, perkecambahan ini nanti ditandai oleh munculnya radikula pada biji, dari kulit biji ya. Pada biji. Apa itu radikula? Radikula itu adalah calon akar. Apa kalila? Calon akar. Namanya radikula. Nah, jadi perkecambahan ini ditandai oleh munculnya radikula pada biji. Apa itu radikula? Radikula adalah calon akar. Oke, sampai sini paham? Oke ya. Setelah itu kita akan membahas tentang proses perkecambahan. Jadi kecambah itu tidak asal berkecambah,
Jadi dia ada prosesnya, ada tahapan perkecambahan namanya, tahap perkecambahan. Pertama ditandai dengan apa? 1. Imbibisi atau hidrasi. Hidrasi ini adalah masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji. Masuknya air ke dalam biji ya. Tahapan perkecambahan pertama adalah imbibisi atau hidrasi. Ini masuknya air atau H2O ke dalam biji. Selanjutnya adalah aktivasi enzim. Saya hapus dulu ya ke atas ya. Nah, jadi ada 4 tahapan perkecambahan. Maaf ya, ada anak kecil tadi. Pertama kita ulangi adalah imbibisi. Imbibisi ini adalah masuknya air ke dalam biji. Nah, atau hidrasi. Setelah itu apa sayang? Setelah itu oke ya, kita lanjutkan adalah tahapan perkecambahan. Pertama dimulai dengan imbibisi atau hidrasi. Apa itu imbibisi atau hidrasi? Imbibisi atau hidrasi adalah masuknya air ke dalam biji. Nah, masuknya air ke dalam biji. Untuk kedua adalah aktivasi enzim. Aktivasi enzim. Untuk ketiga adalah pemanjangan sel radikula. Radikula tadi apa? Calon akar. Dan terakhir adalah pertumbuhan kecambah. Pertumbuhan kecambah menjadi menghasilkan batang, terus daun, dan menjadi individu yang baru. Itu tahapan perkecambahan. Nah, untuk pertumbuhan kecambah ini nanti dia akan masuk ke dalam pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yang merupakan salah satu tahapan dari pertumbuhan. Jadi seperti itu. Coba kita gambarkan ya. Jadi misalnya ini adalah biji jagung. Kalian pernah makan jagung? Pernah ya? Pernah kali lah? Pernah makan jagung? Pernah. Terus ini ada embrionya atau calon individu. Embrionya yang warnanya putih. Yang kalian makan kan kalau ujungnya ada warna putih. Nah, itu embrionya. Nah, ketika ada air atau H2O masuk ke dalam biji melalui kulit biji. Sini ya. Ini masuk sini. Nah, di dalam sini kan ada cadangan makanan. Namanya cadangan makanan. Nah, cadangan makanan, jagung yang kita makan itu kan padat. Nah, ketika ada air yang masuk, cadangan makanan yang padat di sini, dia akan dicairkan. Setelah dicairkan, dia akan diserap oleh si embrio tadi. Nah, ketika ada air masuk, cadangan makanan yang di dalam biji ini akan dicairkan. Terus terjadi yang namanya aktivasi enzim. Nah, di sini ada enzim. Contohnya enzim amilase, salah satunya. Apa ini enzim amilase? Ase ini adalah untuk mengubah zat tepung ya. Ase ini salah satu pertanda kalau dia itu namanya enzim. Pertanda kalau dia itu jenis enzim. Jadi contohnya amilase itu akan teraktifkan di sini, jadi bisa diserap oleh si embrio. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi bisa diserap oleh si embrio. Setelah embrionya menyerap si cadangan makanan tadi, dia akan tumbuh akar. Nah, sel-sel radikulanya memanjang, dia akan tumbuh radikula sini. Setelah cukup untuk bertahan di media radikulanya, dia akan membentuk yang namanya
calon batang. Nah, bentuk batang. Baru nanti akan bentuk daun. Jadi itu namanya perkecambahan. Perkecambahan tadi dimulai dengan adanya imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, terus menguraikan cadangan makanan di sini, mengaktifasi enzim sehingga setelah diuraikan dia bisa dimakan oleh atau diserap oleh si embrio. Embrio nanti dia kalau sudah terjadi penyerapan cadangan makanan, dia akan menghasilkan radikula. Radikula setelah itu dia kalau sudah selesai sudah cukup untuk sudah cukup untuk menempel di media, maka dia akan menghasilkan batang dan daun. Itulah perkecambahan. Dan setelah berkecambah, nah kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang utama. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder ya. Pertumbuhan primer ini biasanya ditandai dengan perubahan tinggi tanaman. Jadi dia semakin tinggi. Oke, kita hapus dulu ya yang atas. Oke, ya, kita masuk ke pertumbuhan primer. Ini biasanya ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman. Kemudian, kenapa kok bisa bertambah tinggi tanamannya? Karena adanya tadi aktivitas jaringan meristem. Aktivitas jaringan meristem. Meristem apikal ya, meristem apikal. Meristem apikal ini apa? Meristem yang berada di apex atau di pucuk. Apex atau pucuk. Pucuk apa? Ya, bisa pucuk sini, pucuk akar, bisa pucuk batang, bisa pucuk daun. Nah, itu namanya jaringan meristem apikal. Apikal. Oke. Terus kedua adalah pertumbuhan sekunder. Untuk yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini biasanya ditandai dengan bertambahnya SAR atau ukuran, tambahnya ukuran. Kenapa kok bisa jadi besar? Ini karena adanya aktivitas kambium. Aktivitas kambium. Jadi tadi kan kalau pertumbuhan primer itu karena adanya aktivitas meristem apikal. Untuk yang sekunder karena adanya aktivitas kambium. Oke, ya kita bisa gambarkan misalnya kita mau gambar apa ya, akar ya. Jadi pertumbuhan primer ini akar. Nah, akar. Oke, Karila juga ingin menggambar akar. Di akar-akar sini, di ujung sini ada banyak sekali meristem apikal. Ujung akar ini akan ditutup oleh yang namanya tudung akar. Tudung akar atau kaliptra. Nah, ketika terjadi pertumbuhan primer, nah si ujung akar ini yang terdapat banyak meristem apikal ini akan bertambah-tambah terus, bertambah sel-selnya. Jadi dia nanti akan semakin memanjang. Kalau pertumbuhan sekunder ini nanti misalnya kita lihat dari atas ini ya, ibaratkan ini adalah pipa, kita lihat dari atas. Jadi di dalam akar ini kan ada yang namanya xilem, floem atau berkas pembuluh, ada yang namanya kambium. Ini ada floem. Nah, ini adalah kambium. Yang di dalam sini adalah xilem. Floem, kambium sama xilem. Nah, ketika terjadi pertumbuhan sekunder, aktivitas kambium ini akan membelah si floem dan xilem menjadi floem dan xilem
sekunder. Coba pinjam Kak. Nah, jadi nanti sini flamenya menambah, sini ada kambium lagi. Ada kambium lagi. Jadi dia akan tambah besar, dan si lem juga akan bertambah. Nah, dia ke dalam. Jadi melebar. Nanti semakin ke sini. Terus tambah lagi, semakin ke sini, semakin muter, semakin melebar lagi. Ini yang biasanya disebut dengan lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun ini terbentuk karena adanya aktivitas kambium yang disertai dengan perubahan musim. Jadi ketika kalian melihat kayu yang warnanya itu ada yang lebih terang dan lebih gelap, itu bisa menandakan musimnya. Dia terbentuk di musim apa? Kalau misalnya kayu yang tebal dan warnanya lebih terang, itu biasanya dibentuk di musim penghujan karena banyak air. Sedangkan kalau untuk kayu yang dia lebih tipis dan warnanya gelap, itu biasanya terbentuk di musim kemarau karena kekurangan air. Begitu ya. Oh ya, masih ada satu lagi yang terlewat. Jadi ada tadi kan kita masuk ke pertumbuhan, pertama diawali dengan perkecambahan, kemudian pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sudah selesai kan tadi pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, perkecambahan ini ada dua tipe, yaitu epigeal dan hipogeal. Apa itu epigeal? Epigeal itu epi itu atas atau tepi. Kalau hipo ini bawah. Apa yang di atas atau di tepi dan apa yang ada di bawah? Nah, apa itu? Yaitu kotiledon. Di atas apa, di bawah apa? Jadi kita ibaratkan ini ada media tanam atau tanah ya, kita umpamakan tanah. Kotiledon itu atau disebut juga dengan keping biji. Ya. Untuk cadangan makanan ya. Kalau epikotil itu, kotiledonnya itu berada di atas tanah. Jadi berkecambah ketika kotiledonnya itu berada di atas tanah. Ketinggian ya ini. Ini kan ada media, misalnya ini tanahnya. Kotiledon ini berada di atas tanah, si kotiledon. Nah, kalau hipogeal itu adalah perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah. Oke ya, ini kotiledonnya di bawah tanah atau di bawah media. Ini kotiledonnya. Biasanya terjadi di apa? Kalau epigeal biasanya dia itu terjadi pada kacang-kacangan atau tanaman dikotil, cenderung ke tanaman dikotil, kacang. Kalian pernah memperhatikan enggak ketika mengecambahkan kacang itu kotiledonnya nanti akan muncul ke atas permukaan atau di bawah permukaan? Di atas ya. Kalau kalian perhatikan nanti biasanya dia kalau sudah membentuk tumbuhan itu biasanya dia kotiledonnya akan kering terus muncul ke atas permukaan tanah. Nah, kalau di tipe hipogeal ini kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Contohnya apa? Contohnya jagung, padi dan lain sebagainya. Biasanya ini di tumbuhan monokotil, kalau ini di tumbuhan dikotil. Oke, sekian. Nah, jadi sekian untuk materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi tadi kita ulangi lagi ya. Ada yang namanya pertumbuhan itu definisinya apa? Terus sifatnya itu seperti apa? Ada yang namanya tahapannya juga seperti apa,
Terus perkecambahan itu tadi juga seperti apa? Ada juga tipe perkecambahan. Nah, itu silakan dipelajari. Kalau misalnya belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk struktur biji, faktor yang mempengaruhi dan perkembangan di video selanjutnya. Jangan lupa klik loncengnya biar dapat notifikasi.